Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Dusya Fitri Hardi dengan NIM 2205110596. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas literasi digital yang diampu oleh Ibu Fitri Aldresti SPD MPD. Berikut ini presentasi mengenai pentingnya penguasaan keterampilan abad 21 melalui pembelajaran. Nah, keterampilan abad 21 menjadi topik yang cukup ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Lembaga pendidikan ditantang untuk menemukan cara dalam rangka memungkinkan peserta didik sukses di pekerjaan dan kehidupan melalui penguasaan keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah yang fleksibel, berkolaborasi, dan berinovasi. Nah, poin yang pertama adalah keterampilan abad ke-21. Assessment and Teaching of 21st Century Skill atau ATC 21S mengkategorikan keterampilan abad ke-21 menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah way of thinking, yang kedua ada way of working, yang ketiga tools for working, dan yang keempat adalah skill for living in the world. Nah, yang pertama adalah way of thinking. Way of thinking mencakup kreativitas, inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Sedangkan yang kedua ada way of working, itu mencakup keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, dan bekerja sama dalam tim. Yang ketiga ada tools for working, mencakup adanya kesadaran sebagai warga negara global maupun lokal, pengembangan hidup dan karir, serta adanya rasa tanggung jawab sebagai pribadi maupun sosial. Sedangkan yang terakhir, skill for living in the world merupakan keterampilan yang didasarkan pada literasi informasi, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi baru, serta kemampuan untuk belajar dan bekerja melalui jaringan sosial digital. Ada 4 prinsip yang dikenal sebagai 4 pilar pendidikan, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Kerangka pemikiran ini dirasa masih relevan dengan kepentingan kependidikan saat ini dan dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan di abad ke-21. Yang pertama adalah learning to know. What is a learning to know? Learning to know adalah belajar mengetahui. Belajar mengetahui yang merupakan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan materi pengetahuan. Penguasaan materi merupakan salah satu hal penting bagi siswa di abad ke-21. Siswa juga harus memiliki kemauan untuk belajar sepanjang hayat. Hal ini berarti siswa harus berkesinambungan menilai kemampuan diri tentang apa yang telah diketahui dan terus merasa perlu memperkuat pemahaman untuk kesuksesan kehidupannya kelak. Siswa harus siap untuk selalu belajar ketika menghadapi situasi baru yang memerlukan keterampilan baru. Pembelajaran di abad ke-21 hendaknya lebih menekankan pada tema pembelajaran interdisipliner. Yang kedua adalah learning to do, atau belajar untuk melakukan. Agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat, maka individu perlu belajar berkarya. Siswa maupun orang dewasa sama-sama memerlukan pengetahuan akademik dan terapan. Dapat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan, kreatif dan adaptif, serta mampu mentransformasikan semua aspek tersebut ke dalam keterampilan yang berharga. Yang ketiga ada learning to be atau keterampilan akademik dan kognitif. Keterampilan akademik dan kognitif memang keterampilan yang penting bagi seorang siswa. Namun bukan merupakan satu-satunya keterampilan yang diperlukan siswa untuk menjadi sukses. Siswa yang memiliki kompetensi kognitif yang fundamental merupakan pribadi yang berkualitas dan beridentitas. Siswa seperti ini mampu menanggapi kegagalan serta konflik dan krisis, serta siap menghadapi dan mengatasi masalah sulit di abad ke-21.
Secara khusus, generasi muda harus mampu bekerja dan belajar bersama dengan beragam kelompok dalam berbagai jenis pekerjaan dan lingkungan sosial, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang keempat adalah learning to live together atau belajar hidup bersama. Berbagai bukti menunjukkan bahwa siswa yang bekerja secara kooperatif dapat mencapai level kemampuan yang lebih tinggi jika ditinjau dari hasil pemikiran dan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang daripada siswa yang bekerja secara individu. Belajar bersama akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi, senantiasa memantau strategi dan pencapaian belajar mereka dan menjadi pemikir kritis. Selanjutnya, materi yang kedua adalah pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 adalah proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan multisumber. Mengapa sih pembelajaran abad 21 ditarik dari manusianya atau peserta didiknya? Nah, bila ditarik dari manusianya atau peserta didiknya, pembelajaran abad ke-21 bertujuan agar manusia bisa relevan dengan zamannya, terutama manusia Indonesia. Maka terbentuklah inisiasi dari pembelajaran abad ke-21. Inilah salah satu instrumen untuk membeli masa depan. Sejak munculnya gerakan global yang menyerupakan model pembelajaran baru untuk abad ke-21, telah berkembang pendapat bahwa pendidikan formal harus diubah. Perubahan ini penting untuk memunculkan bentuk-bentuk pembelajaran baru yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan global yang kompleks. Identifikasi kompetensi siswa yang perlu dikembangkan merupakan hal yang sangat penting untuk menghadapi abad ke-21. Pendekatan tradisional yang menekankan pada hafalan atau penerapan prosedur sederhana tidak akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau kemandirian siswa. Dan materi yang terakhir adalah peran guru. Sebagai seorang guru, kita harus menyiapkan anak didik kita untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Seorang guru perlu menguasai berbagai bidang, mahir dalam hal pedagogi, termasuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran, memahami psikologi pembelajaran, dan memiliki keterampilan konseling, mengikuti perkembangan tentang kebijakan kurikulum dan isu pendidikan, mampu memanfaatkan media dan teknologi baru dalam pembelajaran, dan tetap menerapkan nilai-nilai untuk pembentukan kepribadian dan akhlak yang baik. Peran guru dalam abad ke-21 harus bergeser dari berpola penanam pengetahuan menuju peran sebagai pembimbing, pengarah diskusi, dan pengukur kemajuan belajar siswa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.